Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di channel Mas Pandu Nirwana, Pandu Ferdinand. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah para pemirsa, 15 hari yang lalu mendekati Lebaran, saya ngonten ya cara penanaman anggur. Nah, waktu itu yang saya tanam adalah anggur Jupiter. 15 hari yang lalu, mari kita lihat buktinya. Kita datang ke sana ya, terus sambil jalan. Nah, ini buah-buah anggur yang udah mulai matang. Ini jenis Julian. Yang di belakang saya ini jenis Dixon. Semoga para pemirsa yang menanam anggur, yang beli bibit dari saya, semoga sukses ya. Anggurnya berhasil berbuah. Ayo. Nah, oke para pemirsa, waktu 15 hari yang lalu saya menanam anggur jenis Jupiter, dan ini hasilnya ya. Silahkan di shooting. Ini box yang sama. Nah, ini terus pertumbuhan waktu saya tanam dia 10 daun. Sekarang kita hitung dari saya potek daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu itu hanya sampai sini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sekitar tingginya 2 meter ya. Kenapa bisa demikian ya? Mungkin kadang-kadang orang bertanya-tanya, Pak, saya menanam anggur tapi kok nggak pertumbuhan atau setak ya, atau kerdil dan lain sebagainya, atau purut daun. Udah saya katakan berkali-kali, menanam anggur yang paling penting adalah media tanamnya. Apabila media tanamnya bagus ya, pasti pertumbuhannya bagus. Tapi kalau media tanamnya kurang bagus, kadang-kadang kita kurang pengalaman. Kita membeli media tanam yang dari pertanian yang dijual di dalam karung, terus kita pakai yang notabene itu media tanamnya masih baru, dibikin dari perusahaan, dari koi kambing baru, dari koi sapi baru. Koi itu kotoran hewan ya. Terus dari tanah, dari busukan apa-apa, atau dari daun-daunan langsung digiling ya. Itu masih panas atau masih mentah atau masih asam. Nah, kalau kita gunakan itu, biasanya pertumbuhan anggur lambat karena panas ya, medianya panas atau asam, menyebabkan pertumbuhan akar kurang bagus. Nah, bagaimana yang bagus? Yang seperti saya contohkan yang kemarin, cukuplah pakai tanah 1, sekam bakar yang sudah lama 1, artinya gini, anggap aja 1 timba tanah, 1 timba sekam bakar, 1/3 kohe kambing kering ya, dan 1 sendok NPK ditambah 2 genggam kapur dolomit diaduk. Ini untuk ukuran paling enggak pot ukuran 60 ya. Para pemirsa jangan menggunakan kayak saya ini ukuran 40 kecil, tapi ini akan saya pindah nanti supaya pertumbuhannya cepat. Nah, pas menanam anggur, pas mindah anggur, di seyogianya disiram yang banyak. Karena perpindahan bibit anggur dari polybag ke pot atau media planter bag atau media yang lain, dimungkinkan dia kaget karena tanahnya akan bergetar ya. Itu menyebabkan layu. Nah, setelah itu dia disiram yang banyak, dia anggurnya kemungkinan nggak layu ya. Artinya begitu pagi hari dia kelihatan segar. Nah, ini saya buktikan yang saya tanam kemarin ya, 15 hari yang lalu, jenis Jupiter. Ini para pemirsa, saya bilang jenis Jupiter ini memang mudah dirawat. Artinya di antara anggur-anggur impor yang dablek ya, dablek terhadap jamur, dablek terhadap insektisida, fungisida, diantaranya adalah anggur Jupiter. Dan buahnya walaupun di musim hujan dia tidak pecah. Karena sebagian anggur kalau membuahkan di musim hujan, untuk anggur-anggur yang berkulit tipis seperti Tran, Ninel ya, Jubile dan lain-lainnya, yang berkulit tipis maksudnya itu rawan pecah. Karena hujan, intensitas hujan yang tinggi, tanahnya kebanyakan air, akhirnya anggurnya beberapa pecah ya. Pecah, kurang cantik kalau pecah. Oke, yang perlu diperhatikan lagi ini para pemirsa, saya membawa cutter. Sambungan antara lokal dan impor apabila sudah tinggi 2 meter dibuka ya. Ya ini rootstock lokal dari Red Master nih kayaknya kalau dari bentuknya. Nah, yang atas ini impor ya, Isabella. Nah, kita iris dengan cutter. Kenapa diiris? Supaya dia tidak menghalangi pertumbuhan karena dia udah mulai bengkak ya. Terus kita buka. Ini hukumnya wajib ya, dibuka plastiknya. Karena kalau enggak dia terhimpit, akhirnya nutrisi kurang lancar.
Karena ini juga sudah menyatu para pemirsa, antara lokal dengan impornya sudah menyatu. Nah seperti ini. Jadi kita bersihkan, kita buang plastik pengikatnya, penyambung antara impor dan lokal. Nah seperti itu triknya menanam anggur yang saya kira yang benar. Tapi saya tidak mengklaim kalau diri saya benar, karena banyak juga orang-orang lain yang menanam anggur dengan caranya masing-masing. Cuma ini yang saya lakukan dan alhamdulillah berhasil. Dan diantaranya di sini saya mulai pindah di kebun ini bulan September kemarin, dan udah hampir semua pohon yang saya tanam di sini semuanya berbuah. Bukan karena saya hebat, tapi saya mau belajar. Dan saya menginginkan para pecinta anggur sekalian yang belum cinta maupun yang sudah cinta, tetap semangat ya. Kita anggurkan Indonesia. Kita pengen Indonesia suatu saat nggak usah impor anggur dari luar negeri ya. Karena tanah kita ini subur makmur. Ya tuh, biarin aja orang pengimpor anggur itu menurun ya, nggak masalah. Yang penting kita menikmati anggur yang harganya mahal, yang 1 kilonya di atas 50.000 ke atas, kita bisa petik dari rumah sendiri. Kalau nggak punya lahan, cukup di pot atau di pinggir di depan rumah, di pinggir got, dimanapun yang ada tempat. Yang penting satu, kecuali media tanam, yang penting sinar matahari dapat, karena sinar matahari sangat dibutuhkan. Tuh. Jadi kalau barangkali ada yang bilang, Pak saya nggak punya matahari, nggak kena matahari dan sebagainya, saya tidak bisa komen ya. Tapi kalau yang tempatnya full matahari, atau mungkin dari pagi sampai siang dapat matahari, atau siang sampai sore, silahkan mencoba menanam anggur. Dan anggur umurnya ratusan tahun, tidak mudah mati. Setelah dia hidup, batang segede jempol kaki, mungkin umur setahun 2 tahun, dia buah terus menerus ya, nggak ada habisnya. Artinya dia habis buah bisa dibuahkan, habis buah dibuahkan. Tuh. Kalau punya 3 pohon bisa panen tiap bulan. Kita bisa kita setting mana yang buah duluan, mana yang belakangan, seperti itu. Oke para pemirsa, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.